Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebagai aparatur sipil negara, kami memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu kesejahteraan rakyat. Salah satu sektor yang sangat menentukan kesejahteraan bangsa adalah sektor pertanian. Pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, kami mencoba merefleksikan kepemimpinan Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dan mengaitkannya dengan nilai dasar ASN berakhlak. Andi Amran lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana, magister hingga doktor di bidang pertanian di Universitas Hasanuddin. Latar belakang akademik tersebut memperkuat kapasitas beliau dalam memahami persoalan pertanian secara ilmiah dan komprehensif. Selama menjabat, berbagai kebijakan strategis dilakukan, antara lain peningkatan produksi beras dan jagung, percepatan tanam, optimalisasi lahan rawa, serta distribusi alat mesin pertanian untuk mendukung modernisasi pertanian. Nilai pertama yang kami lihat adalah berorientasi pelayanan. Dalam berbagai kebijakan yang diambil, fokus utama selalu pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Program percepatan tanam, distribusi bantuan benih unggul, serta alat mesin pertanian merupakan bentuk pelayanan langsung kepada petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan. Nilai kedua adalah akuntabel. Dalam pengelolaan sektor pertanian yang menyangkut anggaran besar, transparansi dan pengawasan menjadi sangat penting. Penertiban distribusi pupuk subsidi dan upaya memberantas praktik mafia pangan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya adalah kompeten. Dengan latar belakang pendidikan doktor di bidang pertanian serta pengalaman panjang sebagai praktisi agribisnis, beliau mendorong modernisasi sektor pertanian, mekanisasi, pemanfaatan teknologi, optimalisasi lahan rawa, dan penguatan produktivitas menjadi strategi untuk menjawab tantangan zaman. Nilai harmonis juga terlihat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, serta berbagai pihak yang terlibat dalam produksi pangan. Ketahanan pangan tidak bisa dicapai sendirian, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik agar seluruh program berjalan selaras. Nilai loyal. Loyalitas dalam konteks ASN berarti setia kepada konstitusi dan kepentingan bangsa. Ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Upaya menjaga stabilitas produksi dan harga pangan mencerminkan komitmen terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Nilai berikutnya adalah adaptif. Dunia pertanian saat ini tidak lagi sederhana. Perubahan iklim, ancaman gagal panen, dan dinamika pasar global menuntut respon yang cepat. Kebijakan percepatan tanam dan transformasi pertanian modern menjadi bentuk adaptasi terhadap tantangan tersebut. Seorang pemimpin harus mampu membaca perubahan dan menyesuaikan strategi. Terakhir, ada kolaboratif. Pembangunan sektor pertanian melibatkan banyak pihak, kementerian lain, pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, hingga petani itu sendiri. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan. Tidak ada satu pihak pun yang mampu menyelesaikan persoalan besar sendirian. Dari analisis ini, kami menyadari bahwa nilai berakhlak bukan sekedar teori dalam modul Latsar, tetapi benar-benar dapat kita lihat dalam praktik kepemimpinan di lapangan. Nilai tersebut menjadi fondasi dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan. Sebagai ASN di bidang kesehatan, refleksi ini memberikan pembelajaran penting bagi kami. Jika di sektor pertanian nilai berakhlak menghadirkan ketahanan pangan, maka di sektor kesehatan nilai yang sama menghadirkan keselamatan pasien. Kami pun harus berorientasi pelayanan, akuntabel dalam setiap tindakan, kompeten dalam meningkatkan kemampuan, harmonis dalam bekerja tim, loyal terhadap negara, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta kolaboratif dengan rekan kerja.
Pada akhirnya, kami memahami bahwa keberhasilan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemimpin di tingkat pusat, tetapi juga oleh konsistensi setiap ASN dalam menerapkan nilai berakhlak di unit kerjanya masing-masing.